warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farfadillah, NIM 120066, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang materi saya yang berjudul Masalah Keutuhan Pencapaian Sasaran, dan akan membahas tentang penyebab masalah keutuhan pencapaian sasaran. Masalah keutuhan pencapaian sasaran di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 4 telah dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Kemudian dipertegas secara rinci di dalam GBHN Butir 2 dan A dan B tentang arah dan tujuan pendidikan, bahwa yang dimaksud dengan manusia utuh itu adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani, manusia yang memiliki hubungan secara vertikal atau dengan Tuhan Yang Maha Esa, horizontal atau dengan lingkungan masyarakat, dan konsentris atau dengan diri sendiri, yang berimbang antara duniawi dan ukhrawi. Jadi konsepnya cukup baik. Tetapi dalam pelaksanaannya pendidikan efektif belum ditangani semestinya. Kecenderungan mengarah kepada pengutamaan pengembangan aspek kognitif. Saya Muhammad Lutfi, NIM 120-19. Saya akan mempresentasikan yang dihadapi dalam sistem pendidikan nasional, yaitu beban kurikulum sudah terlalu syarat. Pendidikan efektif sulit diprogramkan secara eksplisit karena dianggap menjadi bagian dari kurikulum tersembunyi yang keterlaksanaannya sangat tergantung kepada kemahiran dan pengalaman guru. Pencapaian hasil pendidikan efektif memakan waktu sehingga memerlukan ketekunan dan kesabaran pendidik. Menilai hasil pendidikan efektif tidak mudah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dengan NIM 120024. Di sini saya akan membahas mengenai upaya penanggulangan permasalahan keutuhan pencapaian sasaran. Nah, adapun upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut, yang pertama itu pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram, tidak cukup berlangsung hanya secara insidental. Yang kedua, pelaksanaan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir ataupun kelulusan. Untuk itu perlu dikaitkan dengan pemberian insentif pada guru. Yang ketiga itu pemilihan siswa atau kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi, dengannya akan terjun ke masyarakat. Merupakan hal yang prinsip karena pada dasarnya masyarakat tidak semua siswa secara potensial mampu belajar di perguruan tinggi. Baik, itulah tadi video dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felvira, NIM 120026, perwakilan dari kelompok 4. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Musdalifah, yaitu upaya penanggulan permasalahan keutuhan pencapaian sasaran. Yang selanjutnya yaitu pendidikan tenaga kependidikan atau prajabatan dan dalam jabatan perlu diberikan perhatian khusus karena tenaga kependidikan khususnya guru menjadi penyebab utama lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. Yang selanjutnya yaitu untuk melaksanakan pendidikan dasar 9 tahun, apabila jika dikaitkan dengan gerakan wajib belajar, perlu diadakan penelitian secara meluas pada masyarakat untuk menemukan faktor penunjang dan utamanya faktor penghambatan. Baik, itulah tadi materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfaslan, NIM 120011. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu contoh masalah keutuhan pencapaian sasaran. Adapun contoh yang kami angkat yaitu pencapaian sasaran nilai-nilai pendidikan agama dan moral Pancasila. Pendidikan agama dan pendidikan moral Pancasila yang semestinya
mengutamakan penanaman nilai-nilai, bergeser kepada pengetahuan, agama, dan Pancasila. Keberhasilan pendidikan dinilai dari kemampuan kognitif atau penguasaan pengetahuan. Pengembangan daya pikir dinomor satukan, sedangkan pengembangan perasaan dan hati terabaikan. Padahal, untuk pengembangan perasaan dan hati, agar memahami nilai-nilai tidak cukup hanya berkenalan dengan nilai-nilai, melainkan harus mengalaminya. Dengan mengalami, peserta didik dibuka kemungkinannya untuk menghayati hal-hal seperti kepercayaan diri, kemandirian, keyakinan, dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penghargaan terhadap waktu dan kerja, kegairahan belajar, kedisiplinan, kesejahteraan sosial, dan semangat kebangsaan. Baik, itulah yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.